Assalamualaikum teman-teman, selamat berjumpa lagi dengan saya Abdul Rahman dan masih tetap di channel Abdul Rahman ya. Dan masih tetap juga mengupas tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, di season kali ini saya akan share video tentang melakukan apapun tidak nyaman gitu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut gitu, teman-teman yang melakukan apapun tidak nyaman, tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip biar kalian nanti mengerti. Biar kalian nanti paham, dan ketika mengerti dan paham kalian bisa menanganinya dengan mudah. Nah, itu teman-teman, makanya tolong tonton videonya sampai habis, jangan di skip. Dan kemudian seperti biasa ya, bagi teman-teman yang baru bergabung, kalau seandainya kalian mau bertanya tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya, karena untuk seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis semuanya sudah saya share ya. Dari mulai cerita saya yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, kemudian merasakan 1001 macam sensasi yang sangat tidak nyaman, itu sudah di-share teman-teman ya. Dan kemudian bagaimana cara menangani setiap sensasi yang hadir, itu juga sudah di-share. Nah, makanya biar lebih jelas, biar lebih detail, alangkah baiknya kalian tonton dulu video-video saya sebelumnya. Nah, itu teman-teman ya. Dan kemudian bagi teman-teman yang baru bergabung juga, seperti biasa juga, kalau seandainya kalian belum subscribe channelnya, mohon videonya itu di-subscribe dulu, karena untuk subscribe itu tidak memerlukan biaya, tidak memerlukan pendaftaran. Jadi subscribe itu adalah hal yang sangat mudah sekali bagi teman-teman lakukan ya. Jadi teman-teman itu cukup memijit saja tulisan subscribe, biar kenapa? Jujur ya, biar videonya itu cepat berkembang dengan baik. Dan kalau seandainya videonya itu berkembang dengan baik, sudah barang tentu itu akan menambah semangat tersendiri buat saya untuk terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian. Kemudian yang lebih penting dan yang lebih utamanya, tekan juga tombol lonceng sama tombol like-nya ya, biar kalian itu dapat notifikasi atau pemberitahuan video saya yang terbaru. Karena saya itu akan terus nge-share tentang seputaran gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis ini terhadap kalian, dengan tujuan semoga saja videonya itu menjadi wasilah atau jalan keluar bagi kalian yang sedang mengalami gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis hingga membaik ya, apalagi sampai sembuh total. Amin ya robbal alamin. Ya, minimal hanya memberikan motivasi saja, atau lebih minimalnya lagi hanya sekedar menemani kalian yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis. Nah, itu teman-teman ya. Nah, kembali lagi ke topik utama teman-teman ya. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, melakukan hal apapun gitu teman-teman ya, pasti merasa tidak nyaman. Nah, itu teman-teman ya, jangankan melakukan hal-hal yang sangat besar gitu teman-teman ya, melakukan hal-hal yang sangat kecil saja itu tidak nyaman teman-teman ya. Jadi jangankan melakukan ada beban pikirannya gitu teman-teman ya, melakukan hal-hal yang menyenangkan saja, walaupun kesenangannya itu sangat besar mungkin atau sangat kecil gitu teman-teman ya, tetap saja nih perasaannya itu tidak nyaman. Nah, itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya ketika melakukan hal apapun teman-teman ya, tenang saja gitu teman-teman ya. Orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis pasti mengalami hal seperti itu. Nah, itu teman-teman ya. Nah, tetapi untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, termasuk saya dulu gitu teman-teman ya, itu sangat rindu sekali gitu teman-teman dengan keadaan kita yang dulu gitu teman-teman. Jadi melakukan hal apapun itu serba nikmat ya, serba nyaman gitu teman-teman ya. Kita rindu gitu teman-teman. Nah, makanya ketika kita rindu ke arah sana gitu teman-teman ya, normal kayak dulu lagi, melakukan hal apapun sangat menyenangkan gitu teman-teman ya, tanpa disadari kita itu mempunyai rasa apa ya, mempunyai rasa heran gitu teman-teman ya. Kenapa nih sekarang melakukan hal ini tidak nyaman, melakukan hobi juga tidak nyaman, kenapa bisa seperti itu? Kadang kita itu terheran-heran. Nah, itu teman-teman ya, karena kitanya juga rindu ya dengan keadaan dulu. Jadi ketika rindu dengan keadaan dulu, kadang ya kita itu suka membanding-bandingkan dan timbullah rasa penasaran gitu teman-teman ya, kenapa saat ini melakukan hal apapun tidak nyaman. Nah, itu teman-teman ya. Nah, makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, ketika kalian penasaran kemudian heran juga kenapa nih sekarang itu melakukan hal apapun itu tidak nyaman gitu teman-teman ya,
kenali saja dulu penyebabnya biar kalian itu nanti bisa menanganinya dengan mudah gitu teman-teman ya. Kenapa saya katakan dengan mudah? Karena penyebab rata-rata ya, penyebab sensasi dari gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu adalah penyebabnya itu adalah penyebab rumahan teman-teman ya. Makanya saya selalu bilang bahwa gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis itu adalah gangguan-gangguan rumahan, bukan hal yang berbahaya teman-teman ya. Bisa ditangani dengan mudah kalau seandainya kitanya itu bisa berpikir waras gitu teman-teman ya, bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya. Karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu merasa gangguan ini terasa berat, kemudian susah ditangani itu ya karena kitanya itu belum bisa berpikir wajar gitu teman-teman ya. Kalau seandainya belum berpikir wajar, kemudian tidak mengenali penyebabnya teman-teman ya, biasanya rata-rata untuk orang yang terkena anxiety disorder itu selalu berandai-andai ya, berangan-angan. Kenapa ini nih sulit sekali ditangani? Wah, jangan-jangan penyakit yang berbahaya. Nah itu teman-teman ya, itu sepengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sama mengalami hal seperti itu berarti sama dengan saya. Tetapi bagi kalian yang sekarang merasa apa ya, merasa kurang percaya diri, gangguan ini bakalan sembuh atau tidaknya gitu teman-teman ya, kalian bakalan sembuh teman-teman, kalian bakalan sehat, bakalan sembuh total. Kalian itu bakalan kembali lagi ya, keadaan kalian yang dulu itu yang semangatnya ada gitu teman-teman, bahagianya ada, itu bakalan kembali lagi. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja tentang seputaran gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Kayak macam sekarang nih, melakukan hal apapun merasa tidak nyaman, kenali saja dulu penyebabnya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu nanti bisa menanganinya dengan mudah. Nah itu teman-teman ya. Nah, sepengalaman saya teman-teman ya, saat dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kemudian melakukan hal apapun merasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Biasanya itu ada beberapa penyebab gitu teman-teman. Yang pertama itu karena ada anxiety disorder di situ. Nah, itu teman-teman ya. Jadi ketika ada anxiety disorder gitu teman-teman, yang melakukan apapun selalu penuh pertimbangan. Nah, itu teman-teman ya. Mau jalan-jalan nih, mau jalan-jalan penuh pertimbangan. Nanti sensasinya hadir nggak ya? Wah, nanti ketika di sana sensasi hadir, gimana dengan keadaan saya? Jalan-jalan jangan ya. Nah itu teman-teman ya. Jadi banyak sekali pertimbangan antara mau melakukan dan tidak melakukan itu sangat membingungkan sekali. Nah itu teman-teman. Jadi ketika saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis, kita melakukan hal apapun itu, yang pertama itu ya, melakukan hal apapun tidak nyaman itu karena pertama itu karena ada anxiety ya, ada anxiety disorder di situ, ada kecemasan berlebih, sehingga ketika ada kecemasan berlebih itu ya kita itu banyak pertimbangan teman-teman ya. Dan ketika kita banyak pertimbangan teman-teman, di situ ada rasa kurang percaya diri gitu teman-teman, sehingga ketika kita melakukan hal apapun kita itu pikirannya itu merasa kita itu sedang sakit. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian ketika berpikir selalu seperti itu, ada perubahan di tubuh saja gitu teman-teman, padahal itu perubahan di tubuh itu wajar karena kita sedang beraktivitas teman-teman ya, kita tidak bisa menerima. Nah itu teman-teman ya, entah itu lemah, letih, lesu, dan akhirnya kita berpikirnya kemana-mana, akhirnya kita itu perasaannya tidak nyaman lagi. Nah itu teman-teman, jadi kurang menikmati apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman, itu pengalaman saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan artritis psikosomatis. Nah makanya ketika kalian sekarang sedang merasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, ketika melakukan hal apapun itu, kenali saja dulu apakah kalian itu sekarang itu masih mempunyai anxiety disordernya atau tidak gitu teman-teman. Kalau seandainya ya, terima saja gitu teman-teman ya, belajar ikhlas, terima saja bahwa kalian itu masih ada anxiety disordernya. Jadi ketika ada anxiety disordernya di situ ya, ada kecemasan berlebih, nanti kalian itu banyak pertimbangan ya, banyak pertimbangan ketika mau melakukan hal apapun gitu teman-teman. Dan ketika banyak pertimbangan mau melakukan hal apapun itu ya, kalian itu nanti tidak bisa menerima kalau seandainya ada perubahan di tubuh itu gitu teman-teman. Jadi ketika melakukan aktivitas itu nanti kalian ada ada energi yang habis gitu teman-teman, ada merasa lelah sedikit gitu teman-teman ya, langsung pikiran kalian itu secara otomatis dan perasaan kalian itu secara otomatis mengarah-ngarah ke hal yang tidak diinginkan teman-teman, kayak macam mempunyai rasa tidak nyaman gitu teman-teman ya. Wah ini nih jadi tidak nyaman nih melakukannya. Nah itu teman-teman ya. Nah makanya sadari saja ke sana, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam itu ya biasanya paling tidak mau menerima ya, paling tidak mau menerima hal sekecil apapun perubahan di tubuh kita gitu teman-teman ya, entah lemahnya,
letihnya, lesunya itu kita itu tidak mau menerima teman-teman, sehingga ya kita itu merasa tidak nyaman ketika ada perubahan di tubuh itu, padahal itu perubahan di tubuh itu merupakan hal yang sangat wajar ketika kita beraktivitas. Nah itu teman-teman ya, orang yang beraktivitas itu wajar sih sebetulnya teman-teman ya, kalau seandainya energinya habis gitu teman-teman, kemudian ada perasaan badan itu menjadi hangat gitu teman-teman, itu merupakan hal yang sangat wajar dan itu normal. Nah itu teman-teman, tetapi kenormalan itu kadang tidak terpikirkan oleh orang-orang yang terkena anxiety disorder gitu teman-teman, karena orang yang terkena anxiety disorder itu lebih cenderung selalu memperhatikan hal-hal yang negatif teman-teman ya, ada perasaan lemah, letih, lesu gitu teman-teman, berpikirnya yang lain-lain gitu teman-teman, jadi belum bisa berpikir wajar. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kemudian orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika melakukan apapun tidak nyaman itu biasanya ada penyebab yang keduanya itu ya karena tubuhnya itu sedang tidak fit. Itu teman-teman, mari berpikir dengan logika saja, mari berpikir dengan wajar saja. Orang yang tidak fit gitu teman-teman ya, melakukan hal apapun itu pasti tidak nyaman teman-teman ya. Jadi ketika kita tidak fit nih, dipaksakan juga gitu teman-teman yang melakukan apapun, termasuk hal-hal kecil gitu teman-teman ya, yaitu kita itu tidak nyaman teman-teman ya. Nah itu, makanya orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis harus bisa menerima, oh ternyata mungkin tubuh saya itu sekarang sedang tidak fit gitu teman-teman ya, jadi melakukan hal apapun itu tidak nyaman. Nah itu teman-teman, terima saja, sadari saja ke sana, jangan terlalu kalian itu berandai-andai kemana-mana sehingga kalian itu menjadi bingung gitu teman-teman ya. Kenapa nih ya, sekarang itu jangankan melakukan hal yang sangat besar, nyapu aja di halaman kok sekarang itu tidak nyaman gitu teman-teman ya. Ya wajar sih sebetulnya gitu teman-teman ya, karena untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis biasanya tubuh dan perasaan dan badannya itu sekarang itu tidak fit. Nah itu teman-teman, jadi jangan pernah berpikir yang lain-lain gitu teman-teman ya, terima saja, berpikir saja, berpikir wajar gitu teman-teman. Oh iya benar nih, saya itu sekarang tubuhnya sedang tidak fit, makanya ketika melakukan apapun walaupun hal-hal sepele itu tidak nyaman. Nah itu teman-teman ya. Nah sekarang pertanyaannya dirubah gitu teman-teman ya. Nah kenapa nih Pak orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis itu lebih cenderung mempunyai badannya itu tidak fit? Kenapa bisa seperti itu? Orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis mempunyai badan itu sering tidak fit setiap harinya itu karena ada beberapa penyebab teman-teman ya. Yang pertama bisa karena stres gitu teman-teman, sehingga ketika stres itu ya kurang semangat, kemudian kurang menikmati gitu teman-teman ya, kurang menikmati apa yang sedang kita lakukan gitu teman-teman ya, lebih cenderung merasakan tidak nyaman. Nah itu teman-teman, karena ketika sedang stresnya terhadap apa? Terhadap hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu teman-teman, jadi ketika orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian sering berpikir terlalu banyak berpikir tentang hal negatif teman-teman, tentang itu sensasi, tentang penyakit gitu teman-teman ya sudah pasti ya itu menjadikan kita itu kurang semangat gitu teman-teman, dan ketika kurang semangat sudah pasti ya kurang menikmati apa yang kita lakukan, padahal kegiatan itu misalkan menyenangkan teman-teman, tapi sekarang menjadi tidak menyenangkan teman-teman ya, yaitu karena memang tidak ada rasa semangat gitu teman-teman. Jadi ketika tidak ada rasa semangat, kurang dinikmati apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman ya, kemudian lebih cenderung merasakan tentang yang tidak nyamannya teman-teman. Jadi ketika bekerja atau beraktivitas ada rasa tidak nyaman itu selalu terasa ya. Nah itu teman-teman ya, nah itu sebetulnya dari stres atau terlalu banyak pikiran. Nah itu teman-teman ya. Dan kemudian kurang fit itu penyebab yang keduanya itu bisa karena dari asupan yang kurang terpenuhi buat tubuh kita teman-teman ya. Jadi ketika asupan atau misalkan tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya gitu teman-teman kebutuhannya, sudah pasti ya untuk melakukan hal apapun itu merasa tidak nyaman gitu teman-teman ya, karena nggak ada tenaga ya, tidak ada tenaga, sehingga kalau seandainya tidak ada tenaga ya kurang semangat juga gitu teman-teman. Kalau seandainya kurang semangat, kembali lagi kurang dinikmati apa yang kita lakukan. Nah itu teman-teman, makanya pahami saja ke sana. Nah kenapa orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis ketika merasa kurang fit itu bisa karena dari kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi Pak, padahal makannya setiap hari itu sudah penuh sudah sering gitu teman-teman ya, konsumsi makanannya juga banyak, makanan-makanan yang bergizi misalkan seperti itu. Saya katakan wajar bagi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis setiap harinya itu
tubuh kalian itu tidak terpenuhi kebutuhannya gitu teman-teman, saya katakan wajar karena pencernaannya sedang error gitu teman-teman ya, sedang belum normal. Nah itu teman-teman, jadi ketika kalian mengkonsumsi makanan yang banyak vitamin juga, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman ya. Ya wajar kalau seandainya kebutuhan untuk tubuh kita itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Nah itu teman-teman, nah, makanya ketika melakukan hal apapun kita itu ya kurang fit ya, kurang bersemangat, kurang bertenaga gitu teman-teman, yang melakukan hal sekecil apapun mudah lemah, letih, lesu, dan kemudian ngimbas ke perasaan gitu teman-teman ya, perasaan menjadi tidak nyaman. Nah itu teman-teman, nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, pahami saja tentang penyebabnya. Nah itu teman-teman, biar kalian itu nanti bisa menanganinya dengan mudah. Oh ya Pak, saya itu mungkin kurang fit itu, kurang menikmati apa yang kita lakukan itu karena memang mungkin ada anxiety disorder, ada kecemasan berlebih gitu teman-teman ya, sehingga banyak sekali pertimbangan kalau seandainya mau melakukan hal apapun. Nah hindari saja stresnya gitu teman-teman ya, hindari saja anxiety-nya gitu teman-teman ya. Kenapa harus menghindari stres biar anxiety tidak datang gitu teman-teman ya? Karena jujur ya, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis termasuk saya, anxiety hadir itu biasanya karena kitanya selalu berpikir ke hal-hal yang menegangkan, ke hal-hal yang menakutkan teman-teman. Nah, makanya hindari stres biar anxiety-nya itu terhindar. Nah itu teman-teman ya, jangan banyak pertimbangan gitu teman-teman. Mau jalan-jalan, jalan-jalan saja. Nah itu teman-teman ya, tapi Pak saya takut nanti ketika jalan-jalan itu saya pingsan. Ketika kalian sudah makan, sudah minum, beres, tidak akan pingsan teman-teman ya. Jalan-jalan saja, jangan banyak pertimbangan. Kalau seandainya kalian banyak pertimbangan, berarti mentalnya belum belum tumbuh 100%, masih mental tempe teman-teman ya, harus dibenahi. Biasakan jalan-jalan. Nah itu teman-teman, nanti ketika kalian biasakan jalan-jalan, mental kalian itu nanti tumbuh sedikit-sedikit ya. Kita itu mentalnya itu tumbuh itu ya karena kita ini terbiasa teman-teman ya. Ada pepatah mengatakan kita itu bisa karena terbiasa. Nah itu teman-teman, makanya lakukan dari mulai sekarang. Nah kemudian kalau seandainya kita melakukan apapun merasa tidak nyaman itu karena tubuhnya itu sedang tidak fit gitu teman-teman ya, ya tubuh kalian fitkan saja teman-teman. Dengan cara seperti apa? Penyebabnya kan tadi tahu ya, dari stres ya, hindari stresnya gitu teman-teman ya. Jadi hindari stres, jangan terlalu berpikir tentang hal-hal yang menakutkan. Upayakan mulai dari sekarang itu kalian berpikirnya itu yang membangun ya. Nanti ketika jalan-jalan tubuh saya itu sehat. Nah itu teman-teman, nanti ketika saya melakukan olahraga ringan itu tubuh saya itu menjadi kembali fit lagi. Nah itu teman-teman, jadi mulai berpikir ke sana, jangan pernah berpikir ke hal-hal yang menakutkan. Nah itu teman-teman, kemudian ketika kalian kurang fit, misalkan gara-gara kebutuhan untuk tubuhnya itu tidak terpenuhi, akalin saja gitu teman-teman. Cara mengakalinya gimana biar kita itu kebutuhan untuk tubuhnya itu tetap terpenuhi? Sering makan saja teman-teman, karena kita sedang tahu bahwa pencernaan kita itu sedang error. Jadi mengkonsumsi makanan itu, nilai kebaikan dari makanan tersebut itu tidak terserap sempurna oleh tubuh kita teman-teman. Nah makanya akalin saja, jam 6 nih makan nih misalkan, nilai energinya itu cuman diambilnya itu cuma 20% sama tubuh kita gitu teman-teman ya. Yang namanya 20% mungkin jam 9 juga sudah habis misalkan seperti itu ya. Ya jam 9 makan aja lagi. Nah itu teman-teman, sesederhana itu sih sebetulnya. Nah makanya untuk orang-orang yang terkena asam itu selalu dianjurkan harus sering makan, harus sering ngemil, harus sering minum juga gitu teman-teman, biar kita itu energinya itu terisi setiap jamnya. Nah itu teman-teman, makanya bagi teman-teman yang sekarang kalau seandainya kurang fit juga gitu teman-teman ya, karena memang pencernaannya itu sedang error gitu teman-teman ya, sebaiknya kalian sering makan saja biar nanti ketika habis energinya terisi lagi, habis lagi terisi lagi. Nah itu teman-teman ya, itu bentuk pengakalan saya dulu saat terkena gangguan asam lambung dan sensitif psikosomatis, dan cara itu alhamdulillah cukup membantu buat saya, sehingga setiap harinya itu saya mulai tumbuh ya, tenaganya mulai tumbuh, semangatnya ada lagi. Kemudian karena memang selalu menghindari stres, terlalu berpikir ke hal-hal yang negatif, akhirnya ada rasa bahagia lagi teman-teman. Dan ketika merasa bahagia ya kita mau melakukan apapun itu serba nyaman. Nah itu teman-teman, nah makanya pahami saja ke sana gitu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya, video dari saya tentang
melakukan hal apapun tidak nyaman gitu teman-teman ya. Kenapa bisa seperti itu biasanya karena ada anxiety disorder gitu teman-teman, ada ketakutan berlebih di sana, kemudian karena tubuhnya sedang tidak fit juga gitu teman-teman ya. Nah makanya bagi teman-teman yang sekarang sedang mengalami hal tersebut, kalian jangan pernah bingung, jangan pernah heran, kemudian jangan pernah takut kenapa saya sekarang itu melakukan hobi-hobi saja tidak menyenangkan. Alasannya memang dari sana gitu teman-teman. Rata-rata untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis kemudian melakukan hal apapun tidak nyaman itu karena yang pertama, saya ulang lagi ya, karena ada anxiety disorder, di situ ada kecemasan berlebih sehingga banyak pertimbangan. Nah itu teman-teman, sehingga mempunyai perubahan suasana di tubuh sedikit saja nanti kalian menjadi tidak nyaman. Nah itu teman-teman. Kemudian yang keduanya, karena tubuh kalian itu sedang tidak fit saja gitu teman-teman ya. Nah biasanya tubuh tidak fit itu karena ada stres di situ gitu teman-teman ya, sehingga kalian itu kurang semangat gitu teman-teman, karena stresnya itu ke hal-hal yang negatif. Nah itu teman-teman. Kemudian bisa karena asupan untuk tubuh kalian itu tidak terpenuhi setiap harinya, bahkan setiap jamnya. Sudah pasti melakukan hal apapun itu kalian tidak nyaman karena tidak fit gitu teman-teman ya. Caranya akalin saja untuk menanganinya gitu teman-teman, sering makan saja. Nah itu teman-teman, biar kalian itu nanti cepat membaik. Nah itu teman-teman ya. Nah itu teman-teman ya video dari saya. Semoga saja videonya itu menjadi pencerahan buat kalian. Semoga saja videonya itu menjadi wawasan buat kalian. Ya minimal hanya sekedar menemani kalian lah yang sekarang sedang merasakan tidak nyamannya dari gangguan asam lambung dan anxiety psikosomatis. Kemudian seperti biasa sebelum saya akhiri videonya, saya selalu mendoakan sama teman-teman itu semoga saja teman-teman itu cepat sehat lagi, cepat sembuh lagi, cepat kembali lagi keadaan kalian yang dulu, baik semangatnya, moodnya, tertawanya, pokoknya kehidupan kalian yang berwarna itu semoga saja cepat kembali lagi, karena memang saya yakin 100% bahwa keadaan kalian yang dulu itu sangat dirindukan sekali. Nah itu teman-teman. Kemudian doakan saya juga teman-teman ya, agar saya itu tetap sehat, tetap kuat, tetap ceria, agar masih bisa tetap menemani kalian. Nah itu teman-teman ya. Saya hentikan videonya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.